tangkap Agus, tangkap Agus, tangkap Agus. Ngapain saya harus ditangkap? Saya ini kooperatif. Saya sudah datang ke kantor polisi atas laporan dari beberapa pihak. Laporan ya terkait 2 konten, yaitu konten ini, Trans 7 boykot ya, dan konten ini, Gus Yahya Ketua Umum PBNU. Dan di situ ada laporan-laporan ya saya diduga mencemarkan nama baik, memfitnah, memframing jahat, provokasi, penghasutan, bla 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 bla. Saya nggak perlu ditangkap. Saya datang sendiri. Saya dipanggil untuk dimintai keterangan, untuk dimintai klarifikasi, dan saya datang sebagai saksi. Ya, jadi kalian jangan tiba-tiba menyerang saya, nuduh saya gini-gini, ya, mempersekusi saya. Jangan. Saya ini sebagai saksi dilindungi hukum. Jadi jangan seenaknya saja kalian kepada saya ya. Kalau mau menyalahkan orang, menuduh orang itu salah gini-gini, nunggu putusan hukum. Jangan asal dari persepsi sendiri. Di situ konten saya sudah jelas. Hanya kritikan, hanya pertanyaan. Jadi bukan apa yang kalian tuduhkan, ya. Jadi jangan main tangkap gitu ya. Ada asas praduga tak bersalah juga dalam hukum. Dan ingat, sebelum ada putusan hukum, kalian jangan mengejat saya sebagai penjahat. Ingat itu ya. Pak, ada beberapa pertanyaan. Satu, ini kan program infotainment. Tuh, tapi kenapa ini pendidikan? Bapak agamanya apa? Islam. Agama Islam. Padahal yang ditanyakan pondok pesantren. Tahu nggak pondok pesantren dari gue berdiri tahun berapa, Pak? Sebelum merdeka, Pak. 1910. Dan itu tradisi pesantren kayak gitu. Nggak pernah ada yang bersoal. Saya sama marah. Untuk saya orang hukum. Saya hukum double, Pak. Saya ustaz ya pengacara. Dan tahu nggak, Pak? Laporannya sudah menyebar seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta. Karena apa? Dunia maya, Pak, itu. Laporan di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, ada semua. Bapak harus hati-hati. Dampaknya luar biasa. Karena apa? Al-fitnah satu narkoba. Fitnah kejam daripada perempuan. Satu. Terus yang kedua, apa maksud tujuan Bapak? Bapak ini bukan infotainment, ini dibuat guyonan, dibuat bercandaan, buat main-main. Apa maksud tujuan? Ini serius, ini nggak bercanda, Pak. Ini menyangkut jutaan alumni pondok pesantren khususnya Lirboyo. Terus yang ketiga, siapa yang punya ide seperti itu? Mestinya itu di awal, nggak apa-apa. Siapa yang punya ide menanyakan itu? Terus berikutnya, siapa yang mengisi suara? Karena apa? Dari intonasi suaranya, Pak, itu sudah menghina, Pak. Itu kalau sampai dia di luar tahuan habis dia. Jadi ada beberapa hal itu ya. Setelah itu ya. Konkret aja. Nanti mohon Pak, alurnya kami minta Pak. Baik, gitu ya. Baik. Alurnya kami minta. Kemudian yang kedua, mana naratornya Pak? Narator itu sekarang dalam kondisi yang kalau banyak ketakutan itu. Nama lengkapnya tuh? Dira Fajriyah Larasati. Iya betul. Ini juga izin Pak Yai, saya coba ini. Yang tadi dibilang Dwi, makanya saya tanya jelas. Saya sampai ada 2 orang. Saya bilang, Anda jangan bilang produsernya Dwi, nanti mereka menganggapnya produser itu kami. Jadi harus jelas. Produser Dwi itu dari mana? Dari kami Pak. Nah bukan dari kita. Harus jelas nih, karena ini PH nih loh. Anda jangan membalikan fakta kayak gitu. Ingat ya Mas, saya marah nih kalau ngomong kayak gini. Harus jelas, maksudnya emang PH tugasnya apa? Ya kan, detailnya apa? Jangan dibola, nanti jadi bola Bapak di sana. Ya saya tayangkan sekalian ajaran-ajaran feodalisme itu. Kufron dicium kakinya, istrinya dicium kakinya, Bahar dicium kakinya, si fulan itu masih beberapa, itu sedikit, itu si cuil yang saya tayangkan. Saya mohon maaf ya, ulama yang cabul ada ya, beritanya banyak. Ulama yang korupsi itu banyak beritanya. Ulama yang kata-katanya kasar tuh banyak banget. Karena apa? Mereka disebut ulama tuh bukan karena beragama Islam, tapi karena mereka ngerti bahasa Arab. Satuan Reskrim Polres Ngawi menangkap seorang kiai pengasuh pondok pesantren berinisial AUR 53 tahun. Ia diamankan setelah diduga menggauli santri putra yang saat kejadian masih berusia di bawah 18 tahun. Penyelidikan dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Ngawi dengan melakukan olah TKP. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto membenarkan penangkapan terhadap tersangka dan menegaskan bahwa penyidik telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Apabila kalian mengolok-olok ulama dan ulama,
Pokoknya darah kalian halal kalau kalian mengolok-olok ulama. Kalau Nabi Muhammad SAW diolok-olok, kalian ngapain? Mama gufron, menghina Islam, menghina Nabi, menghina malaikat. Makuli inna rahmatan, berbicara dengan malaikat seolah-olah malaikat bisa dia suruh-suruh. Ini menghina Nabi Muhammad, ini menghina malaikat, ini menghina Allah. Kenapa kalian tidak begitu keras kepada orang-orang penghina seperti ini? Malah kalian anggap wali dan kalian kawal-kawal. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah? Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ya Allah. Ini kalimat yang menuju pada kemusyrikan, teman-teman. Seolah-olah Nahdlatul Ulama yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ini adalah kalimat yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Kalian selamat karena Nahdlatul Ulama. Bukan karena Allah. Demo di depan Transmart. Gak kelar-kelar demo ini. Ya Allah, gak kelar-kelar. Untuk membela jalan-jalan rangka, jalan ngesot, jalan jalan tiarap dan lain sebagainya itu. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Menggorok leher kalian. Jangan sampai kader-kader Banser mau Khawarij. Khawarij, teman-teman. Ngeri ya Allah. Pantas saja kalau seperti ini. Apa yang bisa kita komentari? Apa yang bisa kita tangkap? Apa yang bisa kita edukasikan kepada umat apabila ada orang-orang yang sedemikian rupa memberikan pernyataan? Jangan kalian merasa kalian itu ada karena kalian sendiri atau karena Allah. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kami ini sebagai warisan Nahdlatul Ulama, Banser, kami yang paling berjuang di Indonesia, NKRI harga mati, kami paling berjasa, kami paling berjuang dan lain sebagainya itu. Orang-orang semacam ini sudah ingin melakukan tindakan Khawarij. Jangan sampai kalian kami gorok lehernya. Hanya gara-gara apa? Gara-gara membela jalan-jalan rangka. Ini parah nih. Jalan-jalan ngesot. Kepada kiai, kepada nyai, kepada gus, kepada habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bekas kaki Habib dicium. Bekas pantat Habib dicium. Guys, kita masuk lagi ke segmennya pemuka agama ya. Ini mengancam pada orang yang tidak suka sama pesantren. Breaking news katanya. Mereka mulai mengancam dan mengintimidasi setiap mengkritisi mereka. Nah, ini kita seperti apa? Kalau kalian yang anti-anti ini beragama Islam, kalian munafik, pengkhianat. Memang pondok pesantren itu identik dengan agama Islam, tapi bukan berarti kritik yang ditujukan kepada sistem di dalamnya itu adalah tindak pengkhianatan terhadap agama Islam. Kita ambil contoh, semisal ada rumah yang gentingnya bocor dan udah lama nggak dibenerin, terus dikritik sama tetangganya. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengatakan dia tetangga pengkhianat? Kan tidak. Yang ada itu bentuk perhatian supaya mau diperbaiki. Lagi pula nggak masalah kalau kita menolak suatu kritik, asal ditanggapi dengan baik, bukan malah ad hominem, nyerang-nyerang lawan bicara. Yang terakhir, ada banyak orang di luar sana yang punya kesalahan berpikir namanya hasty generalization, alias satu salah, semua kena. Dengan arti ketika ada kata-kata yang tak panas dilontarkan oleh seorang pemuka agama, maka banyak orang akan beranggapan, oh berarti semua santri begitu. Jadi kan sia-sia saja klarifikasi kita selama ini. Waduh. Dari kasusnya Stephen Yang, kesalahannya dia itu cuma satu. Harusnya orang yang seperti lu, ras unggulan ini, itu cocoknya tinggal di PIK, kalau nggak di BSD. Kalaupun lu mau memaksakan tinggal di daerah Jawa sana,
ya minimal Surabaya lah. Tapi itu pun lo harus tinggal di perumahan yang elit. Karena kalau lo tinggal di perumahan yang elit, tingkat keamanan dan penjagaannya itu jauh lebih ketat. Supaya orang-orang kayak mereka atau orang-orang yang lagi main TNI-TNI-an itu nggak bisa masuk ke daerah sana. Atau mungkin lo pindah ke Kalimantan atau ke Bali. Kalau enggak, ke sini aja bang, ke Jawa Barat. Di sini insya Allah lebih aman daripada di sana. Mungkin lebih aman. Yang penting lu nggak mendirikan gereja aja di sini. Tapi semoga gue juga aman ya di sini. Tapi yang pasti lu udah harus lebih serius untuk memikirkan pindah rumah atau pindah alamat. Waduh. Alumni santri ini bilang kalau santet halal dia akan menyantet karena waduh, santet dong mainnya. Kalau orang yang punya agama yang kuat itu nggak akan berpikir untuk menyantet, paling mendoakan yang baik, mudah-mudahan dibukakan hatinya gitu ya, bukan dengan emosi jiwa kemudian dia berpikir dengan itu kan pikiran-pikiran apa ya, pikiran-pikiran tentang apa, musyrik ya. Jadi dia tidak mempercayakan dengan Tuhan gitu guys. Menurut aku ya kalau ketika ada orang melakukan kesalahan ke kita gitu ya, kita doakan saja mudah-mudahan Allah atau Tuhan itu membukakan hati orang itu ya, gitu, membukakan pintu hati gitu guys. Itu lebih baik daripada kita berpikir untuk menyantet. Itu namanya sudah masuk ke musyrik menurut aku gitu ya. Sakit hati kepada Trans 7. Dan beginilah tanggapan pesulap merah mengenai hal itu. Kalau boleh santet halal, saya santet. Jangan banyak bacot, udah. Jangan sok-sokan bawa-bawa santet halal. Seorang alumni santri yang berasal dari Banyuwangi ini mengancam akan mengirim santet ke stasiun televisi Trans 7 jika praktek tersebut dihalalkan. Video itu pun viral dan mendapat tanggapan langsung dari pesulap merah. Pesulap merah bilang kayak gini. Jangankan santet halal, kalau santet ada, santet pesulap merah lah. Kalau itu haram, gue yang nanggung dosanya. Katanya, kalau santetnya berhasil dan terbukti, pesulap merah akan membelikan rumah dan uang 25 juta per bulan seumur hidup. Gimana menurut kalian? Aneh banget sih. Trans 7 itu harus diboikot. Trans 7 itu harus ditutup. Itu perkataan santri-santri yang mabuk agama dan yang menormalisasikan perbudakan di pesantren. Menurut gua ya, apa yang dibilang di acara di Trans 7 itu fakta loh. Enggak, maksud gue kayak gini. Kalian kalau masalah kayak gini, cepet turun dan demo. Lah santri-santri yang ketimpah di pesantren itu, mana kalian nggak ada demo, kalian nggak minta keadilan kan? Bener. Harusnya itu juga ada demo tuh ya yang kemarin santri. Paling bilangnya itu adalah takdir. Tapi nggak melihat itu mungkin ada kesalahan dalam membangun ya masjid itu guys ya. Waduh. Jangan berlindung di kata adab deh. Dan jangan berlindung di kata agama ya. Nabi aja nggak menyarankan untuk sahabatnya menunduk kepadanya. Benar, aku juga tidak melihat ada berita dalam surat atau Quran yang supaya kita tunduk atau gimana gitu guys ya. Ya seperti itulah kalau golongan mereka. Jadi menurut kalian kayak gimana guys? Tulis komentar kalian di bawah. Menurut pendapat kalian pribadi gimana guys terkait info ini? Mungkin kalian punya pendapat nih ya, yang tadi ada tiba-tiba ada pikiran untuk santet, masa orang santri itu otaknya santet musyrik gitu ya, mempercayakan bahwasanya berarti kan dia walaupun dia bilang kalau seandainya halal, tapi kan dari pikiran itu aja udah jelas bahwa dia lebih mempercayai santet daripada Tuhan gitu ya, padahal dia seorang mantan atau alumni ya pesantren atau santri gitu guys. Kalau aku sih ya nggak akan berpikir seperti itu, pasti bakal mendoakan orang tersebut ya supaya membukakan hati gitu, supaya ini loh ya benar. Kalau nggak tunjukkan lah yang benar. Kalau emang apa yang diomongin sama Trans 7 seperti itu ya tunjukkan kalau pesantren itu tidak seperti itu gitu guys. Tapi sekarang kan banyak berita-berita atau orang-orang yang berkata-kata kasar ya walaupun ada beberapa oknum gitu ya, nggak semuanya, tapi kan kita harus ya menjaga citra kita lah gitu guys. Kalau kayak gini kan nama Islam jadi jelek menurut aku ya. Nah menurut pendapat kalian gimana, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you.